Saudara terkasih, selamat pagi. Mari saudaraku, pada pagi hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita datang ke hadirat-Nya. Mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Satu hal yang kurindu, yaitu kehadiran-Mu ya Tuhan. Mari kita bermazmur, mari kita angkat hati kita. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, satu hal yang selalu kurindu, kami ingin selalu menyembah-Mu Tuhan. Oh, Yesus Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah Kau Tuhan. saat ku sembah, Saat ku sembah, saat ku sembah. haleluya, Haleluya. Yesus, saat kami sembah Kau Tuhan, kami bawa saat kami hidup puji Kau Tuhan, Roh-Mu bekerja. Haleluya. meninggikan Engkau Tuhan. Herenalabaya skandara, dalalabaya skandara. Haleluya. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami Terima bersyukur, kasih untuk sebab kebaikan Engkaulah Tuhan. Terima kasih Haleluya. untuk kasih dan setia-Mu Tuhan. Yesus kami sembah, kami datang padamu di bawah kaki-Mu. Kami sembah, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau, tiada yang seperti-Mu. Kau baik Tuhan, ajaib Engkau, kuasa-Mu Kau nyatakan Tuhan, kasih-Mu Kau nyatakan, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Menyembah-Mu, Terima kasih, memuji-Mu, itu kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami mau katakan Engkau ajaib Tuhan dalam hidup kami. Penuh kuasa, mampu mengubahkan setiap keadaan kami Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Engkau mengubahkan air mata kami menjadi tarian. Engkau mengubahkan hidup kami menjadi kesukaan Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah.
Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, Kami dapat daripada ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Sekali lagi kita katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, Benar Tuhan. ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari kita berseru kepada Tuhan, berseru berharap padamu Tuhan. berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Untuk selama-lamanya kami tidak goyah apabila kami terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaiblah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah Tuhan Allah yang setia, dan ditinggikanlah nama-Mu ya Tuhan. Ajaiblah Engkau, penuh kuasa Kau Tuhan, penuh rahmat Engkau bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau bangkitkan kami, Kau bangunkan kami, Kau pulihkan kami Tuhan, dan Engkau berikan roh-Mu bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat bagi-Mu di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hati kami tertuju kepada Tuhan. Mata kami arahkan kepadamu ya Tuhan. Hati kami buka kepadamu. Terpujilah Tuhan, kiranya pada saat pagi hari ini kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus mengalir dalam hidup kami. Baik bagi saudara kami yang di rumah ya Tuhan, demikian juga bagi kami di tempat ini. Ada kuasa dalam doa kami, ada pengurapan Tuhan. Haleluya. Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan, Tuhan diagungkan. Pagi hari ini kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami tahu
apa yang menjadi kehendak-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, berkati kami pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, pimpinlah kami semua. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami terima kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Tuhan kita baik, Tuhan mengasihi kita semuanya. Haleluya. Pagi ini saudara, kita akan baca firman Tuhan yang akan memberkati kita. Mari kita buka Alkitab kita, saudaraku, dari kitab Filipi pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Kita buka Alkitab kita, saudaraku, Filipi pasal 3. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita akan membaca Alkitab kita ini. Makin hari makin cinta kepada Tuhan dan juga kepada firman Tuhan yang adalah kehidupan bagi kita, pedoman bagi kita bagaimana kita hidup saudara. Semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya bacakan ayat yang pertama, saudara semua bacakan ayat yang kedua bersama dengan saudara kita Laura ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan dan memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sebagai sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan.
Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. 21 bersama-sama. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah membaca firman Tuhan. Saudaraku, bagaimana dikatakan di sini tentang Paulus mengajarkan ya kebenaran yang sejati. Nah, bagaimanakah kebenaran yang sejati itu, saudara? Ya, Paulus berkata di sini, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat palsu. Nah, dikatakan karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus yang tidak menaruh kepercayaan kepada hal-hal lahiriah. Jadi saudaraku, inilah yang dikatakan oleh Paulus, saudaraku yang kekasih, supaya kita berhati-hati ya, supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati, saudara, tidak menaruh harapannya, andalannya kepada perkara-perkara duniawi. Dan kemudian Paulus berkata, berhati-hatilah kepada anjing-anjing. Ya, anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Anjing-anjing dikatakan atau pekerja-pekerja yang jahat, penyunat palsu. Satu perasaan sedih dari Paulus, saudaraku yang kasih, saat mereka pengerja-pengerja itu memutarbalikkan fakta Injil Tuhan. Nah, memutarbalikkan fakta Injil Tuhan, saudaraku yang kasih, dan dari kasih Kristus, dari Injil Tuhan, dari gereja, dari kebenaran. Ya, tadi kita baca di sini, mereka hidup untuk perut mereka sendiri. Mereka hidup demi uang, sehingga apapun diperbolehkan, saudara. Paulus mengatakan mereka itu adalah anjing-anjing, penyunat-penyunat palsu. Nah, memang sepertinya tegas, kasar, saudara. Tapi sesungguh-sungguhnya itu adalah untuk menyadarkan orang-orang tersebut, para hamba-hamba Allah, supaya tidak memutarbalikkan fakta daripada Injil sepenuhnya, supaya tidak memutarbalikkan fakta daripada kebenaran Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus pun sangat tegas terhadap kebenaran firman. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang menambah atau mengurangi satu iota, satu titik pun daripada firman Allah ini, maka Tuhan akan mengurangi berkat atau mahkotanya. Yang menambah, Tuhan akan menambah hukuman baginya. Jadi firman Tuhan ini sudah sempurna, sudah jelas, tidak perlu lagi ditambah-tambah dan tidak perlu dikurangi, saudaraku yang kekasih. Nah, jadi Paulus berkata, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh hal-hal kepada hal-hal lahiriah, tapi aku tidak perlu akan hal itu. Nah, dikatakan ayat 5, disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Siapakah Israel itu? Kalau dikatakan dari suku Israel, dari umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Paulus itu dari bangsa pilihan Tuhan, saudaraku. Nah, orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi terhadap hukum Taurat, aku tidak bercacat. Demikianlah dahulu apa yang dilakukan oleh Paulus itu. Tidak bercacat tentang melakukan hukum Taurat. Nah, namun dikatakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dan mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dia melakukan secara benar, menurut dia, menurut ajarannya, saudaraku, bagaimana melakukan hukum Taurat itu. Tetapi dikatakan ayat yang ke-7, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus, malahan ku anggap sampah. Ya, karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kalau kita mau diselamatkan oleh Tuhan, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan,
kalau kita mau diselamatkan, menyenangkan hati Tuhan, kita harus menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak menaruh kepada harapan-harapan dunia ini. Tidak menaruh kepada harta, semuanya itu adalah sementara. Semuanya itu hanya di dunia ini saja. Paulus berkata, kami hidup bukan karena kami melihat, tapi kami hidup karena kami percaya. Hidup yang kami hidupi ini adalah karena iman. Dan tujuan kita bukan dunia ini, bukan harta, bukan kekayaan, bukan jabatan, tapi tujuan kita adalah kekekalan. Sorga yang kekal. Oleh sebab itu mari kita arahkan pikiran kita kepada perkara-perkara rohani. Untuk melepaskan perkara-perkara sorga, untuk mendapatkan perkara-perkara sorga itu. Untuk mendapatkan panggilan Tuhan itu. Paulus berkata semua segala sesuatunya kuanggap sampah, kuanggap rugi. Apa yang selama ini dianggap oleh Paulus itu hebat, luar biasa, jago. Wah, ternyata tidak ada apa-apanya dibanding dengan pengenalannya akan kasih Kristus itu. Nah, ayat 9 dikatakan, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saudara, inilah keinginan Paulus, kerinduan hati Paulus, dan adalah juga harus menjadi merupakan kerinduan kita. Apakah itu saudara kasih? Mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Dan kemudian mengalami perubahan hidup lepas dari dosa. Mengalami perubahan hidup lepas dari dosa. Roma 6 ayat 4, Efesus 2 ayat 5 sampai 6. Nanti kita bisa baca itu di rumah, saudara. Ya. Jadi ada perubahan hidup, kelepasan dari dosa, kelepasan dari ikatan-ikatan, saudara. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Paulus. Inilah juga yang menjadi kehendak kita. Mengenal Tuhan, mengenal kasih-Nya, mengenal keinginannya, mengenal kerinduannya. Apa yang Tuhan mau, apa yang dibenci oleh Tuhan. Yang Tuhan mau kita lakukan, yang dibenci oleh Tuhan jangan kita lakukan. Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya kita bisa hidup. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata, apa gunanya kamu miliki seluruh dunia ini, tetapi jikalau jiwamu binasa, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Kita memperoleh seluruh dunia ini pun, saudara, bahkan kita bisa tahu berbahasa malaikat, tahu berbahasa seluruh dunia ini, bahasa yang ada dalam dunia ini, tanpa kasih, tanpa Yesus tidak ada artinya. Marilah kita arahkan hati kita, pandangan kita hanya kepada Yesus. Dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu tidak mengecewakan, sebab kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Ada pengharapan dalam Tuhan, saudara. Ya, ada pengharapan dalam Tuhan. Jadi kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan kemudian kita menghasilkan, pada akhirnya kita menghasilkan kesaksian yang efektif. Kita menghasilkan penyembahan kepada Kristus, mujizat di dalam Tuhan. Ya, kita dibangkitkan, ada gairah, ada semangat di dalam Tuhan, saudara. Nah, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Nah, tidak ada orang yang sempurna, saudara. Benar, tidak ada orang yang sempurna. Tetapi Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kita tidak tinggal, kalau kita membaca firman Tuhan itu, kita tidak tinggal terus dalam segala kekurangan-kekurangan kita. Tapi orang-orang yang mau menghidupi firman Tuhan, barang siapa percaya kepada Tuhan, hendaklah ia sempurna sama seperti Bapamu yang ada di sorga adalah sempurna.
Ada terlihat perjuangan itu. Ada terlihat sikap itu. Sikap yang mau berubah. Sikap yang terbuka kepada firman Tuhan. Jadi Paulus bukan berarti sudah sempurna. Tapi apa yang dilakukan? Aku mengarahkan pandanganku. Aku mengarahkan pandanganku ke depan. Dan melupakan apa yang di belakangku. Dan berlari-lari. Berlari-lari. Inilah yang dilakukan oleh Paulus, saudaraku yang kekasih. Ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna. Tetapi kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkapnya oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Kita hidup bukan di masa lalu. Masa lalu kita biarlah itu menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita gagal, apa yang kita lakukan sehingga kita gagal? Hari ini kita belajar. Jangan lagi lakukan itu supaya kita gagal. Kalau di masa lalu kita berhasil, keberhasilan kita di masa lalu pun juga tidak bisa lagi kita pertahankan pada saat ini. Setiap waktu ada musimnya. Jangan kita seperti ya orang-orang tua kita yang hidup di tahun 45. Mereka yang hidup di tahun 45, kami dulu jalan kaki, kami dulu Lian sekarang enak, kami dulu. Ya, puji Tuhan. Itulah zamannya mereka. Ada perjuangan sehingga kita dapat menikmati hasil perjuangan mereka. Yaitu kemerdekaan kita pada saat ini. Tapi kita tidak bisa hidup di masa lalu. Paulus berkata, aku mengarahkan pandanganku ke depan. Dan berlari-lari. Aku melupakan apa yang di belakangku. Mengarahkan pandanganku ke depan. Dan berlari-lari. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Jadi Paulus menuliskan di sini berlari. Paulus melihat dirinya sebagai seorang pelari dengan suatu perlombaan yang mengarahkan seluruh kekuatannya untuk maju, tidak gagal. Paulus punya sasaran dalam hidupnya. Paulus punya tekad dalam hidupnya. Dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Mari kita semua para pendoa-pendoa di pagi hari ini, saudara. Kita punya tekad untuk terus kita maju dalam Tuhan. Kita bertekad untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Kita bertekad untuk kita nanti sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu, bertekad untuk setia. Sampai kita menutup mata, sampai Tuhan memanggil kita. Bertekad untuk hidup dalam kebenaran. Untuk tidak meninggalkan iman kita sedikit pun. Bertekad untuk menjadi pemenang. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ada hadiah, ada upah dalam setiap apa yang kita lakukan, saudara. Untuk secangkir air putih yang diberikan pun kepada hamba yang kecil, dikatakan Tuhan Yesus tidak kehilangan upahnya. Apa yang kau perbuat kepada hambaku yang hina ini, itu sama seperti berbuat kepadaku. Jadi akan apa yang kita lakukan, jeripaya kita, 1 Korintus 10 ayat 58 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab kamu tahu, segala jeripayahmu di dalam Tuhan, persekutuanmu, jeripayahmu dalam Tuhan, tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan sekecil apapun itu, Tuhan perhitungkan. Memang bagi kita bukan karena diperhitungkan oleh Tuhan, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Namun saudara, tidak ada yang sia-sia. Jeripaya kita di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan perhitungkan. Kalau Tuhan perhitungkan, marilah kita lakukan dengan mata yang tertuju, dengan fokus, dengan satu tekad yang tidak padam, saudara, yang tidak bisa terpadamkan. Menyala kita terus dalam Tuhan, seperti Paulus ini, saudara. Kemudian ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu marilah kita yang sempurna. Oh, yang sempurna. Jadi saudaraku yang kasih, padahal sementara kita masih
jauh daripada kesempurnaan. Tapi inilah iman Paulus. Oleh karena itu marilah kita yang sempurna. Berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16 dikatakan, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Lanjutkan saudara. Marilah kita. Tetapi baiklah tingkat pengertian kita yang telah kita terima, yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi jangan pernah berhenti untuk bertumbuh, jangan pernah berhenti untuk beriman, jangan pernah berhenti untuk mengerjakan karunia-karunia Allah yang telah Allah karuniakan kepada kita. Tapi mari kita lanjutkan, lanjut sampai akhirnya, sampai kita menutup mata. Saudaraku yang kasih, pertandingan, perjuangan masih terus dikerjakan. Saudara, jangan bosan, jangan jenuh. Saudaraku yang kasih, ya, terus berjuang, saudara. Main terus. Ya. Oke, saudaraku yang kekasih. Dan kemudian menurut jalan yang kita tempuh, apa itu? Ini sekarang kita sudah ada dalam rel kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang lagi. Menurut jalan yang kita tempuh. Sudah kita awali dengan roh. Teruslah berjalan dalam roh. Teruslah dipimpin oleh roh. Karena dalam Roma 8 berkata, setiap anak Allah dipimpin oleh roh Allah. Tetaplah dipimpin oleh roh Allah, saudara. Jangan kita mau dipimpin oleh daging kita. Jangan kita mau dipimpin oleh pandangan-pandangan mata kita. Pandangan mata kita yang ini, saudara, jasmani kita ini, itu menipu. Dan setan, kalau kita tidak hati-hati, setan selalu menggoda kita untuk selalu melihat. Dari kitab Kejadian dikatakan kepada Hawa, lihatlah, pandanglah, indah untuk dipandang, enak untuk dimakan, ambillah. Nah, jadi mata yang dicelikkan, mata yang tertuju kepada Tuhan, mata yang dikuduskan. Kalau enggak nanti melihat cowok ganteng, terklepek-klepek. Melihat cewek cantik, terklepek-klepek. Melihat jabatan, harta, saudara. Sehingga ada godaan, ada tawaran untuk meninggalkan Tuhan. Bisa ditinggalkannya Tuhan. Jangan demikian, saudara. Tapi biarlah hati kita sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Dengan jalan yang telah kita tempuh, yaitu pengajaran roh Tuhan yang telah kita terima. Haleluya. 17. Saudara-saudara, ikutilah teladan dan perhatikanlah mereka. Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru bagi salib. Nah, inilah saudaraku yang perlu kita doakan. Nah, Paulus berkata, doakanlah kami. Saya, Ibu Esther, juga berkata kepada saudara yang berdoa pada saat pagi hari ini. Doakan Ibu Esther. Doakan hamba-hamba Tuhan. Doakan para pendeta-pendeta. Pendeta juga, hamba Tuhan juga adalah manusia. Supaya tetap hamba-hamba Tuhan kami dipimpin oleh roh Allah. Mematikan keinginan daging. Dikatakan di sini banyak menjadi seteru bagi salib Kristus. Ini kukatakan kepadamu dengan mencucurkan air mata. Dikatakan oleh Paulus, saudaraku yang kekasih. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru bagi salib Kristus. Makanya dari ayat yang ketiga tadi, anjing-anjing, penyunat-penyunat palsu dikatakan oleh Paulus. Begitulah gemasnya Paulus itu. Orang-orang yang mencari keuntungan pribadi dari Injil Tuhan, dari pelayanan, yang memutarbalikkan kebenaran Injil Tuhan demi perutnya sendiri. Paulus berkata anjing-anjing. Begitu tegasnya, saudara. Anjing itu kembali kepada muntahnya. Kenapa dikatakan anjing? Karena anjing itu kembali kepada muntahnya. Tadi makan anjing itu ya, sudah muntah anjing itu. Kemudian setelah muntah dimakan lagi. Ya, ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tadinya sudah tahu, yang tadinya dia diselamatkan Tuhan dari dosa, dari kutuk dosa, dari penyakit, dari kenajisan, dari ikatan, dari kelilit utang. Diselamatkan oleh Tuhan, disembuhkan penyakitnya, dibebaskan dari ikatan-ikatan dosanya.
sudah menjadi hamba Tuhan dan terus dipakai oleh Tuhan, bisa melayani Tuhan, menjadi pemusik, menjadi penyanyi, menjadi pengkhotbah, bahkan menjadi gembala sidang, yang akhirnya terpikat dengan seorang wanita, terpikat dengan seorang pria, sehingga dia melakukan perzinahan, dia melakukan dosa, dia melayani tapi melakukan dosa. Maka Paulus berkata, aku menyatakan kepadamu dengan mencucurkan air mata. Ada begitu banyak yang menjadi seteru bagi salib Kristus. Nah, supaya ini jangan jadi, saudara. Itu sebabnya kita berdoa kepada hamba-hamba Tuhan. Bela, saudara. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terlebih dan terutama pada saat ini. Setan, saudara, mencari pemimpin. Mencari orang yang berpengaruh. Mencari rajanya. Katakanlah kalau di Papua sana, saudara. Ya, mencari apa namanya itu? Raja sukunya. Ya. Kepala sukunya, suku raja. Mencari kepala sukunya. Kalau kepala suku berkata A, maka A semua. Kalau dia berkata B, maka semua pengikutnya, suku itu semua melakukan B. Jadi, saudara, ada orang yang mengincar kepala suku itu. Setan itu mengincar kepala suku. Setan itu mengincar hamba-hamba Tuhan. Kalau hamba-hamba Tuhan, para pendeta, apalagi pendeta besar, sudah kalah, sudah gagal, sudah jatuh, maka gampang itu anak-anak buahnya, jemaatnya akan ya diceraikan oleh setan. Itu sebabnya betapa pentingnya kita berdoa, saudara. Doakan hamba-hamba Tuhan. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus di sini, saudaraku yang kekasih. Ya, sambil kita, siapapun kita pada saat ini, sambil kita menjaga diri, sambil kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, dan terus dipimpin oleh Tuhan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Nah, apalah artinya, saudara? Sudah melayani, sudah bekerja, sudah sungguh-sungguh, tapi pada akhirnya menjadi binasa. Ada banyak godaan. Untuk saya seperti ini pun, sampai kepada level seperti saya seperti ini udah banyak godaan, saudara. Banyak godaan, tapi dari sekolah pun saya sudah banyak godaan. Tapi saya, untuk membuat saya seperti ini bisa masih kuat, saudara. Saya ingat, wah, kalau mau jadi kaya, mungkin dari dulu, lebih baik dulu saya bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan segala tenaga kekuatan saya. Maka saya akan mendapat uang, saya nabung, saya beli rumah, saya beli mobil, saya beli apa yang menurut saya ada. Mungkin udah lebih baik duit saya dari dulu. Kalau sebelum menikah ya. Kalau untuk mencari pacar yang lebih ganteng, mungkin dulu kali bisa lebih, karena lebih muda, lebih cantik, lebih cekatan. Sekarang sudah, kalau saya sudah melangkah, ayo, sekali mandi basah, sekali ikut Tuhan sungguh-sungguh. Sekali menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan diri sungguh-sungguh. Jangan tanggung-tanggung, saudara. Tapi mari kita bertekad, seperti Paulus itu tadi, aku berlari-lari, memusatkan kekuatannya, memusatkan pikirannya kepada Kristus, saudara, dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Karena keluargaan kita adalah keluarga sorga. Dari situlah kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Puji Tuhan, saudara. Nah, firman Tuhan bagi kita pada saat ini, ingat, keluarga negaraan kita adalah keluarga negaraan sorga. Tujuan kita adalah sorga. Tujuan kita adalah kekekalan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan, bukan kepada perkara-perkara dunia ini. Dunia ini dengan segala kemegahannya akan tinggal lenyap, saudaraku yang kasih. Namun sebenar-benarnya dalam 2 tahun ini kita sudah menjadi pelajaran yang sungguh-sungguh bagi kita. Ternyata tinggal semuanya. Dan juga bukan manusia sekarang ini tidak ditentukan oleh tuanya, tidak ditentukan oleh penyakitnya pada saat ini, saudara. Oleh sebab itu mari kita bersiap-siap, arahkan pandangan kita kepada Kristus, tanggalkan segala dosa, berlari pada tujuan, kepada panggilan surgawi, yaitu panggilan Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita, saudara. Inilah firman Tuhan sebagai renungan bagi kita sepanjang hari ini yang akan meneguhkan, menguatkan kita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara, untuk firman Tuhan yang kita dengar. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami terima pada saat ini sebagai renungan bagi kami sepanjang hari ini, Tuhan.
Kami mengarahkan pandangan kami kepada Kristus Yesus. Kami menanggalkan segala dosa, meninggalkan apa yang di belakang kami, yaitu dosa, segala kelemahan-kelemahan kami, dan mengarahkan pandangan kami kepada Kristus Yesus dan berlari-lari. Kami pusatkan tenaga kekuatan kami kepada tujuan untuk kami beroleh kekuatan, untuk kami sampai kepada tujuan-Mu. Kami bertekad ya Tuhan, untuk kami maju di dalam Tuhan, untuk kami menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau disebut menjadi anjing-anjing penyunat-penyunat palsu, tapi kami mau disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah Engkau Tuhan. Besarlah kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Irabakata naralabaya shandarabasha. Shikenarabakata naralabaya sandarabaya. Haleluya Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan mendapati kami tetap setia. Amin. Kami mengarahkan pandangan kami kepada Yesus, kepada panggilan sorgawi. Kami melupakan apa yang di belakang kami, kegagalan, dosa, sakit, penyakit, termasuk juga keberhasilan kami di masa lalu. Untuk hari ini kami mengambil sikap, mengarahkan pandangan kami kepada Kristus, dan berlari-lari Tuhan. Bersemangat kami, bertekad kami Tuhan, untuk mengiring Yesus, bertekad meninggalkan dosa, dan hidup kami terus terpagari oleh Injil, oleh kebenaran firman, oleh persekutuan kami dengan Roh Kudus. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Ajaiblah segala karya-Mu dalam nama Yesus. Mari saudara, tinggalkan segala sakit hati,
Segala luka-luka hati di masa lalu, dosa kita di masa lalu, jangan mau ditipu oleh setan. Pertengkaran-pertengkaran suami istri yang tidak diselesaikan, kepahitan, itu hanya memperberat kita, menekan hidup kita, menghambat kita untuk berlari. Seorang pelari, saudara, dia harus mengenakan pakaian yang begitu ringan, sepatu yang membuat dia begitu cepat lari, baju yang tipis, kaos yang tipis, yang tidak memberatkan tubuhnya untuk berlari. Demikian kita pada saat ini, tanggalkan segala dosa, segala kekecewaan, tawar hati, kesalahan-kesalahan di masa lalu, akui pada saat ini dalam Tuhan. Dan kemudian berlarilah sedemikian rupa. Pusatkanlah, berfokuslah kepada panggilan sorgawi. Haleluya. Haleluya Tuhan. Buang segala sesuatu yang menghambatmu untuk bisa berlari dengan kencang, saudara. Pengalaman-pengalaman traumatis, kegagalan-kegagalan di masa lalu. Aku melupakan apa yang di belakangku. Lupakan semua. Lupakan pengalaman-pengalaman pahit. Haleluya. Ambil jalan, ambil kesempatan ini untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Akui segala dosa kita dan tinggalkan semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa dalam Tuhan, ada kesembuhan dalam Tuhan, ada mujizat dalam Tuhan, ada pemulihan dalam Tuhan. Tuhan, pulihkanlah setiap saudara-saudara kami pada saat ini. Sembuhkan penyakit mereka, sembuhkan luka-luka hati di masa lalu. Ampuni kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Apa yang kami banggakan selama ini, mungkin kami bisa bekerja pekerjaan yang baik, prestasi-prestasi yang kami capai selama ini, Tuhan, supaya kami tidak mengarahkan pandangan kami kepada hal-hal lahiriah, kepada hal-hal yang dapat kami perbuat selama ini. Tapi barang siapa yang hendak bermegah, bermegahlah karena Kristus Yesus. Bermegahlah dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan kami. Biarlah kami teladani kehidupan Paulus. Kami teladani Yesus. Kami teladani Daud. Kami teladani Daniel. Kami teladani Yusuf. Hamba-hamba Tuhan yang mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Mereka yang berhasil, mereka yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan biarlah kami lakukan, sehingga kami pun juga berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Bebas kami semuanya Tuhan. Bebas kami semuanya dalam nama Yesus. Hari ini saudara, saya terdorong untuk berdoa kepada kita yang ikut di doa pagi pada saat ini. Lepaskan segala beban-bebanmu saudara. Kegagalan-kegagalan di masa lalu, luka-luka hatimu di masa lalu, bahkan dosa-dosamu di masa lalu. Mari saudara, tanggalkan itu semua. Tanggalkan itu semua. Akui di hadapan Tuhan. Bebaslah kita pada saat ini, supaya kita bisa berlari dengan kencang, supaya kita bisa berlari dengan cepat, supaya kita bisa meraih hadiah, mendapatkan hadiah yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Dalam nama Yesus, Tuhan Engkau memberkati hamba-hambamu. Tuhan Engkau memberkati kami semua, hamba-hambamu yang ada di doa ini Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu, bebaskanlah mereka semua, bebaskan kami semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Roh Kudus, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tidak ada setan yang bisa menekan, mengintimidasi kita saudara. Bebaslah pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kebebasan dimulai daripada roh kita. Tidak ada tekanan, tidak ada tuduhan setan. Haleluya. Terus
mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ambil firman Tuhan sebagai kebenaran yang memerdekakan kita, yang menyembuhkan kita, yang menyucikan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, ditinggikanlah namamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Haleluya. Kita berdoa saudara, untuk hari-hari ini kita bela hamba-hamba Tuhan supaya tidak ada menjadi seteru bagi salib Kristus. Para anak-anak Tuhan yang selama ini ada dalam pelayanan, ada di depan-depan mimbar, tetapi mulai goyah oleh karena satu dan lain hal, oleh karena perut mereka sendiri, sehingga mereka menjadi seteru bagi Allah. Mulai pada hari ini, stop. Kita doakan supaya tidak ada hamba-hamba Tuhan tinggal dalam dosa, supaya tidak ada anak-anak Tuhan yang meninggalkan imannya, tidak tergoda dengan godaan-godaan dunia ini, oleh tawaran-tawaran dunia ini, tidak terus tinggal dalam penderitaan mereka, oleh karena penderitaan itu sehingga mereka meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Tapi tetap terus anak-anak Tuhan berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kita percaya pasti ada pemulihan. Amin Tuhan. Ada pemulihan. Amin. Dalam setiap tantangan-tantangan yang dihadapi anak-anak Tuhan, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak seterusnya ujian. Ada ujian, ada kemenangan. Menanglah dalam ujian itu. Dan kemenangan kita dekat dengan Tuhan, bukan tergantung kepada intelijensi kita, tapi tergantung kepada kedekatan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara, supaya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan tetap teguh dalam iman, tidak menyimpang daripada imannya, tidak menyimpang daripada persekutuannya dengan Tuhan. Malah semakin menyala, semakin bertumbuh, semakin teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Berkatilah pada saat ini hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Karena kami tahu hamba-hamba Tuhan mempunyai pengaruh yang besar, baik kepada yang dilayaninya maupun bagi orang-orang luar, di mana orang-orang luar yang telah tahu bahwasanya kami adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan tersebut menyuarakan kebenaran yang selama ini. Namun kami berdoa supaya tetaplah teguh para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, tetap menjadi berkat, tetap menjadi garam dan terang untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, supaya ketika kami hamba-hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, dikaruniakan
urapan kuasa Tuhan. Lindungilah tubuhnya, pikirannya, hidupnya. Berkati seluruhnya ya Tuhan. Tubuh, jiwa, rohnya Engkau berkati. Termasuk juga Tuhan perekonomian, fasilitas mereka, sehingga mereka Tuhan bisa tercukupi segala kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak menyimpang daripada jalan-jalan Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan atas hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, nabi, rasul, guru-guru pemberita Injil. Berkatilah ya Tuhan. Engkau menjamin kehidupan anak-anak-Mu. Semua hamba-hamba Tuhan dipimpin oleh Roh Allah. Hidup mereka tidak menjadi jerat bagi yang lain. Hidup mereka tidak menjadi celah kepada yang lain ya Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kehidupan hamba-hamba Tuhan menjadi berkat. Menyadari bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang menjadi harusnya diteladan, yang menjadi teladan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kehidupan hamba-hamba Tuhan menjadi berkat bagi jemaatnya. Jemaat menjadi berkat bagi sekeliling. Terima kasih Tuhan. Ada pemulihan, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Termasuk kami yang berdoa. Di doa pagi pada saat ini Tuhan Allah memberkati kami. Kuatkan, teguhkan kami semuanya Tuhan. Bebaskan kami dari segala dosa. Bebaskan kami dari segala pergumulan kami. Kristus adalah jawaban bagi kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi pada saat ini. Dalam nama Yesus, pertetapkan mereka yang ragu-ragu pada saat ini Tuhan. Pertetapkan hati mereka, tidak ada yang bimbang dalam mengiring Kau, tapi teguh, kuat, beriman, percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, berkati perekonomian umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada halangan, gangguan bagi setiap anak-anak-Mu untuk terus mengarahkan pandangannya kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sebagaimana Paulus berkata, apa yang kuanggap keuntungan selama ini, kuanggap rugi, kuanggap sampah oleh karena pengenalanku akan Kristus. Biarlah kami terus mengenal Engkau ya Tuhan. Kami mengenal kebaikan-Mu, kami mengenal rencana-Mu, kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu. Karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagi, segenap hidupku bagimu, segenap hidupku bagimu. Terima kasih Tuhan. Segenap hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Berkati saudara kami yang berulang tahun pada saat ini. Kuatkan, teguhkan, hiburkan dengan sukacita yang melimpah-limpah ya Tuhan. Umur yang panjang menjadi miliknya dalam nama Yesus. Juga kami berdoa untuk salah seorang daripada saudara kami yang baru ditinggalkan oleh papanya. Tuhan kami berdoa, hiburkan, kuatkan, teguhkan dia dan teguhkan keluarga besarnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir dan limpah bagi saudara kami. Semuanya kami yang ada dalam grup doa ini ada dalam berkat dan dalam kuasa Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai hari-hari kita sepanjang hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudaraku. Demikian doa dan renungan pagi kita. Kiranya kita diberkati. Haleluya. Shalom. Immanuel.